kita akan lanjutkan untuk part yang ketiga. Jadi part yang ketiga ini tentang CRUD API ya. Jadi tetap masih lanjut untuk API-nya menggunakan PHP. Jadi yang pertama pastikan kita sudah jalankan XAMPP. Kita coba cek basis datanya. Jadi basis datanya masih sama untuk DB minimarket ya. Kita buka folder kita. Jadi lihat projectnya. Jadi projectnya ada di C, di XAMPP ya. XAMPP htdocs. Jadi project kita wajib kita letakkan di sini supaya bisa dijalankan di web server ya, web server dari Apache ya. Jadi localhost slash nama project kita, folder kita minimarket app ya. Jadi ini project kita enter saja ya. Jadi sudah berhasil. Ini data dari database kita. Kita akan lanjut untuk daftar barang ya. Kita akan tambah barang, kemudian hapus barang, dan juga update data barangnya atau produk ya. Jadi kita langsung saja buka project kita. Bisa buka Visual Studio, open folder, atau bisa juga Anda klik kanan, pilih open terminal, kemudian ketik saja code ya, code titik ya, enter. Jadi secara otomatis dia akan diarahkan ke Visual Studio Code ya. Oke, kita tutup saja ini. Jadi kita buka tabel file barang ya, barang.html. Oke, untuk barang.html kita akan tambahkan form di sini untuk form input data barang ya. Oke, kita letakkan di atas display barang. Untuk tabel barangnya kita buat kelas lagi, div. Jadi di sini kelasnya kita namakan ID saja. ID-nya kita namakan ID sama dengan misalkan form barang ya, form barang. Oke. Selanjutnya untuk display barang ini kita ganti kelasnya jadi ID saja ya, supaya kita bisa atur di JavaScript-nya menggunakan elemen by ID ya. Oke, kita lanjut saja. Perbesar dulu ukuran hurufnya, misalkan 18 ya. Ya. Untuk di dalam ID form barang ini kita tambahkan judulnya, misalnya H2. Di sini ID judul ya. ID-nya sama dengan judul. Kemudian teksnya kita isi dengan misalnya tambah barang ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di bagian bawah form. Kita buat form. Oke, kita hapus saja Excel-nya. Kita tambahkan ID formnya, misalnya ID-nya namanya barang form. Oke. Oke. ID sama dengan barang form, bebas ya. ID ini bebas, silakan Anda gunakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tapi saran saya gunakan yang mudah diingat ya, sehingga ID ini akan dipakai untuk kita operasikan pada JavaScript ya. Oke, lanjut, kita enter. Kita tambahkan input, ketik saja, pilih input di sini. Oke, kemudian kita tambahkan di sini inputnya, tambahkan ID-nya misalnya sama dengan ID barang ya. Ini ID barang ya, underscore saja. Kemudian kita tambahkan hidden, kita hilangkan saja ini ya, karena ID-nya tidak perlu dimunculkan. Kemudian kita tambahkan untuk label lagi. Label pertama ini nama barang. Oke,
Oke, nama barang ya, titik 2. Oke, kemudian setelah label input, oke, input type-nya kita kasih teks saja, ID-nya kita kasih sama dengan ini ya, nama barang ya, kita copy saja atau bisa diketik. Oke, kemudian jangan lupa kita tambahkan require ya untuk selalu diisi ya. Oke, nama barang sudah, kita lanjut lagi, kita copy saja blok, kita copy Ctrl C, kemudian kita enter lagi. Yang berikut setelah nama barang ini kita ganti di sini, for-nya kita ganti, kategori nama barang juga kita ganti kategori, ID juga kita ganti kategori. Oke, kemudian kita enter lagi, kita tambahkan di sini, paste lagi di sini ya. Ini misalnya harga ya, setelah kategori harga kita hapus saja teksnya harga, ID-nya juga harga. Untuk input, harganya ini karena angka, kita kasih number saja ya. Oke, saya rasa sudah, kita enter lagi. Kemudian setelah harga kita tambahkan stok ya, ini stok. Oke, ini stok. Oke, kemudian ini juga stok. Oke, ini number ya, karena berkaitan dengan angka. Kemudian selanjutnya kita tambahkan diskon. Oke, diskon ini akan kita operasikan diskon, kemudian ini diskon. Oke, sudah ya, kita Ctrl S. Kemudian terakhir di bagian bawah ini jangan lupa kita tambahkan button ya. Jadi kita tambahkan button. Oke, type-nya kita kasih submit saja, kelasnya kita kasih kelas buttonnya, kita coba lihat CSS. Untuk kelasnya, oke, button di sini ya. Jadi kita tambahkan kelas di sini, kelas button. Oke, kemudian tambahkan lagi nama kelas yang kedua. Misalnya ini karena button, nanti kita namakan misalnya simpan ya, simpan. Maka di sini kita tambahkan btn. Untuk kelas yang berikut misalnya btn add saja ya. Oke, jadi sudah ada dua kelas untuk button sama button add. Di CSS nya juga pastikan nanti warnanya, buttonnya ukurannya tampilannya seperti ini, kemudian warnanya menggunakan warna biru ya. Jadi ada dua kelas button dan juga button add. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, kita copy saja, paste, ini ganti saja button type-nya, ini kita ganti nama cancel. Oke, jadi ini batal. Oke, jadi kita tambahkan lagi di CSS di bagian bawah sini. Oke, sebentar. Oke, bagian bawah sini kita tambahkan btn cancel, copy saja ya, copy di atas cancel. Background colornya saya kasih warna misalnya agak orange ya. Oke, misalkan contoh ini ya, saya Ctrl S saja, tutup CSS nya, kemudian saya coba simpan, saya kembali ke project kita di aplikasi. Untuk Chrome saya coba klik barang. Oke, muncul ya.
display barang. Oke, ini kontainer untuk tambah barang ya. Saya Ctrl S, saya open folder dulu ya. Oke, kita coba lihat untuk JS nya ya. JS barang sini, load data. Oke, sudah. Oke, coba kita hapus saja untuk ini ya, historinya. Saya coba delete semua. Oke, ya, berhasil ya. Jadi ini sudah muncul untuk nama barang, untuk formnya sudah ya, ada dua ya. Nanti sebentar kita atur di JavaScript. Jadi pada saat muncul, kita klik barang ini, muncul saja daftar barang. Kita klik tambah barang, muncul form tambah barang ya. Seperti contoh pada tabel transaksi ya. Ya, seperti ini ya. Oke, kita kembali ke ini. Kita atur dulu untuk CSS nya. Untuk formnya kita lihat form ya, ini formnya select. Coba kita tambah label di sini. Untuk labelnya ya, untuk label ini ya, kita buat stylenya ya, margin topnya kita kasih 5 px, margin bottomnya kita kasih 5 px ya. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali, coba kita refresh ya. Oke, coba kita atur untuk ini margin bottomnya 5 px. Oke, ya sudah ya, sudah muncul ya. Oke, setelah itu kita coba kembali ke JS. Untuk barangnya kita mulai atur di sini ya. Kita buat dulu variabel, misalnya my form sama dengan dokumen get element by ID, seperti ini ya. Kita buat seperti transaksi ini. Ini ya, ya seperti ini ya. Bisa kita copy saja ini. Oke, kita paste di sini ya. Untuk my tabelnya kita cek ya. Di sini my tabelnya display barang ya. Oke, kita blok, kita Ctrl C, kita ganti yang ini jadi display barang. Sedangkan yang ini untuk formnya form barang ya. Form transaksi ini diganti dengan form barang. Ctrl S. Oke, sudah ya. Untuk load datanya ini kita tambahkan di bagian sini. Kita panggil saja di sini untuk pada saat tampilan pertama. Jadi di load data ini kita panggil my tabel dot style ya, dot style. Kemudian coba kita lihat di sini display ya, dot display. Displaynya sama dengan blok ya, untuk tampil ya. Siap, blok. Oke, titik koma. Sedangkan my formnya dot style
display sama dengan none. Oke, jadi none ini untuk dihilangkan di visible ya, tidak kelihatan, sedangkan block ini ditampilkan atau kelihatan ya. Jadi pada saat kita klik tombol menu barang, maka yang akan muncul di sini adalah tabel saja ya, yang display barang saja ya, untuk ID yang display barang ini ya. Ya, ini ya. Ini yang ditampilkan, sedangkan untuk yang bagian ini untuk punyanya div ya. Div dari form barang ini kita tutup ya, atau kita hilangkan sementara. Oke, setelah itu kita Ctrl S, kita coba kembali, kita refresh. Oke, kita coba klik. Oke, belum ya, kita coba hapus dulu karena ini JavaScript ya, jadi masih tersimpan filenya di chase ya. Coba kita hapus, coba kita enter ya, sudah muncul ya. Jadi sudah muncul untuk tabel barangnya, kita sudah sembunyi. Jadi nanti pada saat kita klik tambah barang ini baru munculkan form barangnya ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ketika Anda update di JavaScript JS-nya, ketika Anda jalankan di sini belum berhasil, Anda hapus saja historinya ya. Untuk historinya Anda hapus, delete browsing saja, karena secara otomatis Chrome ini menyimpan chase-nya JavaScript ya. Jadi dia masih pakai yang file yang lama ya, atau perubahan kode yang lama ya. Jadi itu coba kita setting lagi, ketika klik tambah dia muncul ya. Kita lihat dari transaksi tadi menggunakan jQuery ya, kita copy saja ini ya, kita copy atau kita buat saja, misalkan kita buat di sini ya. Kita lihat untuk ID-nya di sini namanya, oh iya, kita tambahkan di sini ya, ID sama dengan tambah barang misalkan ya, tambah barang ya. Oke, atau add transaksi. Oke, add barang saya di sini supaya sama ya. Oke, kita Ctrl S di sini, kita buat dolar, buka kurung kurawal, tanda petik, pagar, add barang. Oke, dot click. Oke, buka kurung function. Oke, buka kurung spasi kurung kurawal, enter ya. Seperti ini ya untuk fungsi on click pada button menggunakan jQuery ya. Oke, sama ya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini, kita copy yang ini ya, kita copy yang ini, Ctrl C, kita paste kembali, kita ganti saja ini non, ini block. Oke, jadi pada saat klik add barang, tabelnya hilang, sedangkan formnya muncul ya. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita coba refresh. Oke, kita tambah barang. Oke, muncul ya. Kemudian kita batal, dia kembali ke ini ya, tabel ya. Caranya kita tinggal tambahkan di sini saja. Kita langsung saja dari ini saja ya, langsung dari HTML-nya di bagian batal ini kita tambahkan di sini, misalnya on click window. Oke, dot location dot ref, halamannya sama dengan tanda petik 1. Oke, kemudian barang dot html. Oke, saya kita coba enter saja ini. Oke, tab. Oke, enter, enter. Oke ya, seperti ini ya tampilannya. Jadi pada saat kita klik button batal, maka dia akan diarahkan ke barang.html, artinya dia akan buka tabel barang. Dengan demikian yang akan ditampilkan adalah form
fungsi load, di mana fungsi load ini menampilkan data barang dan juga tabelnya ditampilkan, untuk formnya dihilangkan. Jadi logikanya begitu ya. Jadi kita kembali di aplikasi kita refresh saja. Oke, kita coba tambah barang. Oke, kita batal. Oke, sudah berhasil ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan buat tombol simpan ya. Oke, untuk tombol simpannya nanti kita gunakan API-nya. Kita buka API-nya, PHP-nya. Kita tutup saja ini. Kita buka API-nya, ini barang ya. Kita buat di sini misalnya klik kanan folder barang, new file, misalnya create ya, create.php. Enter. Oke. Sudah ya, kita copy saja ini. Ups, tidak ya. Kita coba lihat transaksi create. Oke, kita copy yang ini saja untuk create. Ya, untuk ini saja kita copy saja. Kita paste di sini. Oke, sudah. Kita hapus saja ini. Oke, seperti ini ya untuk create PHP-nya. Kita mulai untuk cek kondisi ya. Jadi kita akan cek kondisi pada HTML ini. Nah, ini ya. Jadi untuk ini pertama nih ID barang secara otomatis ya. Pertama kita cek nama barang ya. Nama barang kita ini ganti dengan nama underscore barang, harus sama ya. Oke, kemudian setelah nama barang, kategori ya. Kemudian setelah kategori, nah, kita enter saja sini. Oke. Kita copy saja, paste di sini. Oke, kita kategori harga stok diskon ya. Harga stok diskon. Nama sudah, kategori harga, copy lagi, paste lagi kategori stok, dan terakhir diskon ya. Oke, sudah ya. Jadi setelah ini oke, bisa kita rapikan saja ini. Panjang ya ke belakang. Oke. Ya, buka kurung perawal, pasangannya di sini ya. Kita buat saja variabelnya, misalnya ini nama barang ya. Kategori nama saja, ini nama barang saja, space sama, ini kategori. Oke, kita copy saja, kita paste di sini. Ini misalnya harga, ini juga harga. Kemudian paste lagi, ini stok. Kemudian ini juga stok. Oke. Kemudian ini diskon.
ini diskon juga ya. Oke, saya rasa sudah. Jadi kita sudah simpan nama barang yang ini, semua ini kita simpan di variabel nama barang, kategori dan seterusnya sampai diskonnya. Jadi ini perlu kita simpan di variabel untuk kita insert di database kita ya. Oke, selanjutnya jadi kita coba buat variabel lagi, dolar SQL saja, dolar SQL nya misalnya SQL, kita panggil koneksinya con variabel koneksinya. Di variabel koneksi ini kita dapat dari DB ini ya. Nah, ini variabel koneksinya. Nah, kita sudah panggil di sini ya, tinggal kita panggil lagi untuk variabelnya con strap lebih besar prepare ya, kita gunakan fungsi prepare buka kurung. Oke. Insert into barang buka kurung nama barang. Oke. Jadi untuk nama barang untuk insert ini harus sama dengan database-nya ya. Jadi harus sama dengan ini ya, nama barang di database-nya, kategori field-nya ini ya, harga, stok dan diskon ya. Nama barang. Oke, kemudian kategori, kemudian apalagi harga, stok, diskon. Harga, stok, diskon. Oke. Setelah itu setelah insert sudah, kita enter saja di bagian sini. Kita enter saja. Oke. Tab. Oke. Tab lagi misalnya values buka kurung. Oke. Kita gunakan parameter tanda tanya saja. Ada 5 di sini. Oke. Kemudian jangan lupa titik koma di sini ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan untuk parameternya, untuk insert parameternya. Tetap gunakan SQL. Kita tambahkan fungsi SQL bin param ya, fungsi untuk insert ya, bin underscore param. Oke. Yang pertama kita tambahkan untuk ID-nya ya. Kita langsung saja ya. Kita gunakan untuk generator ID saja, kita pakai generator ID. Oke. Koma pertama nama barang ya, nama barang ya. Jadi harus pasangan dengan ini ya, nama barang, kemudian koma kategori, koma harga, harga, stok dan diskon ya. Oke. Ya, harus sama ya. Ini stok di sini berarti stok di sini ya. Diskon ya. Oke, kemudian kita dalam titik koma kita tambahkan fungsi terakhir, jika SQL execute ya, execute, maka artinya jika SQL nya berhasil, tidak ada kesalahan, kita tambahkan pesan di sini echo sukses ya. Oke. Titik koma, selain itu else, jika tidak berhasil maka munculkan pesan
error ya. Oke. Kemudian kita enter, ya kita Ctrl S saja. Oke, untuk create-nya sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan coba di bagian JavaScript-nya di sini ya. JavaScript-nya kita tambahkan di sini fungsi di barang. Kita tambahkan fungsinya di sini. Barang form ya, untuk barang form ya. Oke. Kita kembali ke JS-nya. Jadi kita mulai buat jQuery-nya. Barang form, oke. Dot submit. Function. Oke, function. Sebentar ya. Barang form di sini button. Oke. Kita hapus saja ini ya, tidak usah pakai barang formnya. Kita tambahkan ID-nya di sini saja ya. ID-nya misalnya simpan barang ya. Untuk button simpan ini ya. Iya, ini simpan ya. Kita tambahkan simpan barang. Jadi kita buat fungsinya simpan barang sini saja. Simpan barang. Oke, dot click function kurung spasi enter. Oke, simpan barang ya. Coba kita tes alert apakah berjalan. Kita coba ya untuk simpan barang, tombol ini ya berjalan ketika kita klik simpan barang ini ya. Oke, coba kita kembali, kita refresh, kita tambah barang, kita simpan. Ya, berhasil ya. Berarti fungsinya sudah berhasil. Kita tambahkan saja nanti. Ini sudah berhasil jQuery-nya. Kita mau buat untuk simpannya ya. Fungsi simpan. Pertama kita buat dulu variabel let. Pertama ID barang ya. ID barang. Oke, sama dengan kita lihat ID barang di sini. Namanya apa di sini? Untuk ID-nya. Ya, namanya ID barang juga ya. Oke, ID barang sama dengan dolar ID barang. Oke, dot file ya. Jadi ini fungsi untuk mengambil nilai ya. JavaScript dot file. Oke. Kemudian kita copy saja. Kita buat sebanyak yang ada di form ini ya. Kemudian kita enter, paste, enter. Ya. Berikut nama barang. Nama barang. Oke. Ini kita kasih ID saja. ID. Ini nama. Ini kategori. Ini stok. Harga. Ini stok. Kemudian kita paste lagi ini diskon. Oke. Kategori ini kita ganti kategori nama barang ya. Jadi ini yang nama ID-nya ya. Ini harga tetap harga. Stok kita tetap kasih stok.
ini diskon. Oke, sudah ya. Jadi ini prosedur ini kita akan buat fungsinya simpan barang. Di sini ada dua nanti kondisi di sini kita buat ya, dalam ketika kita klik simpan tambah berarti disimpan, ketika kita update maka diupdate, jadi digabung di fungsi simpan barang ya. Oke, lanjut kita buat URL nya untuk API nya ya. Jadi ini buat URL API ya. Oke, kita buat fungsi variabelnya let misalnya URL sama dengan ID barang, ID ya, ID ini ID lah, kita samakan saja ya supaya dia ini juga nama barang ya. Oh sorry ya, supaya seragam ya. Kita buat prosedur variabel sini let tanda tanya. Jika ID barang maka kita panggil URL nya php barang update .php. Selain itu kita pakai tanda ini fungsi lambda dalam JavaScript ya, namanya fungsi lambda, nanti silahkan cari maksud dari fungsi tersebut ya. Selain itu maka kita tambahkan delete nya ya, add nya ya, create php garis miring barang garis miring create.php. Ini seperti ini ya, titik koma. Oke. Ini sudah, kita lanjut lagi di bawah. Jadi pada saat ID barangnya ada muncul maka kita eksekusi yang API update, jika tidak maka eksekusi yang API nya create ya. Oke. Jadi seperti itu kita mulai. .post oke, kita panggil URL nya, kemudian koma kurang kurawal ID barang koma nama barang koma kategori koma harga koma stok koma diskon. Oke. Kemudian di sini ini koma ya, di sebelah kurung kurawal kita koma function. Oke, kita gunakan respon saja, respons ya. Oke, spasi buka kurung kurawal enter. Oke ya, sudah masuk di sini ya. Jadi kita mulai ketik sini. Yang pertama, jika respon ya sama dengan sukses, artinya jika respon ini sama dengan sukses yang ini ya, yang ini eksekusinya berhasil, jadi dia kirim API-nya, kirim pesan ini ya. Jika pesan yang dikirim ini responnya sukses, maka alertnya data tersimpan. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi, kita hapus barang ya, form barangnya, barang form. Ini barang form ini yang ID ini ya, barang form ini kita hapus semuanya, kasih kosong ya, untuk template-nya kita kosongkan dia.
0.resetnya. Oke. Dan terakhir kita panggil prosedur load data untuk tampilkan tabelnya. Jadi setelah pesan berhasil disimpan, kita panggil tabelnya untuk kita lihat apakah sudah tersimpan atau belum. Selain itu, else, yang itu kita munculkan saja pesan data gagal disimpan. Oke. Cara sesudah ini kita coba eksekusi dia atau jalankan dia di ini ya, browser Chrome. Sebelumnya kita tambahkan dulu di sini untuk melihat responnya ini ya. Console dot log response. Oke. Kita coba kembali, kita refresh. Oke, kita inspect saja. Tambah barang. Oke, misalnya nama barangnya susu Danco, minuman, kategorinya, harganya misalnya 5.000, stok barangnya misalnya 10, diskonnya 0 ya. Kita coba simpan. Oke, kita coba lihat ya, susu Danco sudah masuk ya. Jadi API nya berhasil, ini susunya sudah masuk secara otomatis ya, berhasil ya. Jadi seperti itu kita bisa lihat datanya waktu kita simpan di log ya, di konsol itu tadi ya. Nah, ini susu Danco nya sudah masuk dengan kategori minuman ya. Nanti kita update ini ya. Oke, saya rasa sudah. Kita hapus saja ini, konsolnya kita tutup saja. Kita coba ulang, tambah barang misalnya di sini. Contohnya misalnya sabun Lifebuoy ya. Oke, kategorinya sabun, harganya misalnya 4.000, stoknya 50, diskonnya misalnya 5% ya. Saya simpan ya, berhasil di sini ya. Oke, alert sama dengan sukses ya. Total S, alert data disimpan. Oke, coba kita lihat di sini barangnya ya, ini ID-nya kita kasih button saja ya, supaya bisa muncul pesan alert ya. Alert ini bisa daftar tersimpan ini. Coba kita lanjut lagi, kita tambah data lagi. Barang misalnya Pepsodent. Oke, kategorinya misalnya sabun ya. Harganya misalnya 8.000, stoknya, diskonnya. Oke, kita simpan ya, sudah muncul ya. Jadi pastikan untuk buttonnya itu yang ini tipenya kita kasih button, supaya pada saat kita klik simpan muncul alertnya di sini. Kalau kita kasih submit di sini, maka secara otomatis dia langsung loading ke form berikutnya, langsung ke di halaman index ya. Oke, ketika saya klik OK di sini, maka dia akan panggil, dia hapus ini, kemudian dia panggil variabel fungsi load data, di mana load data ini akan tampilkan data barang. Jadi seperti itu logikanya. Oke, saya oke, ketika ya langsung muncul ya Pepsodent di sini. Jadi sudah berhasil untuk tambah barangnya. Selanjutnya kita buat untuk API-nya update ya, create thread. Oke, kemudian update di sini, file update.php, enter. Kita tutup saja ini. Kita coba copy di sini ya, copy untuk create-nya, kita paste di sini, kita hapus ini ya.
hapus yang ini saja. Oke, sabar ya. Oke, kita coba lihat baik-baik sini untuk update barangnya. Oke, ya kita hapus saja, kita buat ulang. SQL sama prosesnya ya. SQL sama dengan variabel count, prepare, buka kurung, perintahnya update ya. Tadi insert, sekarang update ya. Update barang, kemudian set pertama nama barang, kemudian yang kedua ya nama barang sama dengan langsungnya parameternya, koma, kategori sama dengan parameter, koma, harga sama dengan parameter, tanda tanya ya, stok lagi sama dengan parameter, tanda tanya, dan terakhir diskon, koma, sama dengan parameter, tanda tanya. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi fungsi where, di mana where ID barang ya, ID barang yang ini ya, ID barang ini, karena kita mau update ini ya, kita sorot ID barangnya. Di mana where ID barang sama dengan ID barangnya sama dengan tanda parameter atau tanda tanya, titik koma di sini terakhir. Kita enter lagi di sini, kita tambahkan SQL sama bin farm. Oke, kemudian kita mulai di sini. Kita tambahkan untuk generatornya, untuk ID-nya ya, kemudian nama barang. Oke, setelah itu apa lagi? Kategori, setelah itu harga, setelah itu stok, diskon, dan terakhir adalah ID barang ya. ID barangnya belum begini ya. Ini kita tambahkan di sini ID barang ya. Ya. ID barang. ID barang. Oke, kita tambahkan di sini lagi, copy saja ini, Ctrl C, kita paste di sini, koma, ini ID barang, karena di posisi update sekarang ya, untuk API update, titik koma ini ya. Oke, Ctrl S. Oke, sudah ya, ID barang sudah. Di sini kita tambahkan ID barang. Oke, kemudian titik koma, enter lagi, kita buat kondisi saja, if sama seperti ini ya, yang ini sama seperti ini ya, if ya, kita copy saja ya, seperti ini ya. Oke, nah ini masih ada error di sini ya, kita lihat di sini untuk errornya di sini.
save saja. Oke, Ctrl S saja. Oke, saya rasa untuk API update sudah. Kita coba di sini. Ke JavaScript ya, di mana untuk JavaScriptnya kita buat kondisi update ya, kondisi update ya. Di bagian ini ya, kita tambahkan button update, copy saja ini ya, untuk button delete kita tambahkan di bagian atas ini, paste lagi ya, kita hapus saja, sejajarkan ya, rapikan di sini, kita tambahkan di sini edit. Oke, kita ganti sini edit. Oke, ini kita hapus saja ya, ini kita delete barang ini. Oh sorry, bukan delete barang ya, ini edit ya, edit barang, kemudian ini delete barang. Oke, itemnya ID barang pas. Oke, pas. Kemudian selanjutnya kita buat fungsi edit barang di sini. Kita tambahkan di sini untuk fungsi edit barang. Oke, kita tambahkan Windows edit data ya. Jadi Windows edit barang ya, ini edit barang, edit barang. Edit barang. Oke, ini sebentar ya, kita tambahkan di sini item ya, item dot, kalau item di sini string ya, JSON dot string v ya, string v untuk item, buka kurung item ya. Oke, saya rasa sudah seperti ini. Kemudian kita kembali di sini untuk edit barang ya, edit barang function item ya. Oke, kemudian ini sama dengan ya. Oke, kita mulai di sini my tabel, kita copy saja yang ini yang di atas ini tadi ya, mana ya ini. Nah, kita mau klik tombol edit ya, kita pastiin yang ini di sini. Jadi kita hilangkan tabel, tampilkan formnya tadi ya. Kemudian judul yang ini, ID judul kita ubah ya, ini kan tambah barang ya, jadi judul kita ubah ke, jadi sebentar, kita tambah di sini saja, cons my judul, kemudian dokumen ID ini judul. Oke, kemudian kita kembali ke sini my judul dot inner HTML sama dengan update
pada saat kita klik tombol edit, maka H2 nya berganti menjadi dari tambah barang menjadi update barang. Seperti itu logikanya. Kemudian kita buat lagi variabel, kita copy saja yang ini ya, yang ini punya yang tadi ini. Ada 6 ya. Oke. Copy saja di sini, kita paste di sini. Oke. File ini kita tambahkan item dot, misalnya yang pertama ID barang kan, kemudian item dot nama barang, kemudian di bawah item dot kategori, lanjut item dot harga, lanjut item dot stock dot discount. Oke. Setelah itu kita Ctrl S, kita enter lagi, kita tambahkan sebentar. Oke. Nah ini sorry ya. Ini hapus, ini kita hapus, ini hapus ya. Ini hapus variabel ini, hapus ya, hapus saja ya, cukup kita panggil ID nya saja. Jadi maksudnya untuk ID ini file atau nilainya akan diganti dengan update ya, update datanya. Jadi dipanggil dari database. Jadi pada saat kita klik edit, di sini nanti ya, ini editnya sudah muncul ya. Pada saat kita klik edit di sini, maka secara otomatis di sini muncul nama barang, kategori, harga dan seterusnya. Ini dipanggil dari database ya. Jadi yang ini dari database ini, item dan seterusnya ya. Oke. Nah, editnya sudah, kita tambahkan CSS nya edit. Sekarang kita save dulu. CSS nya edit ya, ini button cancel, kita tambah saja di sini ya. Di sini edit, misalnya edit warnanya biru tua ya, Ctrl CS saja. Button edit ini. Jadi ini harus, kelas ini harus sama dengan kelas yang di sini. Ini kelas yang di JavaScript ini ya. Ini BTN ya, ini maksudnya BTN yang untuk yang kedua ini di bawah sini ya. Oke. Kita bisa kita kasih 12, nggak boleh. Supaya di button di ini kecil lah tabelnya. Oke. Ctrl S, kita coba hapus dulu historinya. Kita refresh ya, sudah muncul ya. Ini editnya, coba kita klik edit. Belum muncul ya, untuk formnya belum muncul. Kita coba lihat. Kita coba lihat di sini kesalahannya ya, ini end of input ya. Kita coba refresh. Barang HTML ini 13. Logo ya. Kita cek sini. On klik edit barang,
cek ya, kita cek di sini masih tetap error ya. Di sini errornya unspec input ya. Kita klik saja edit barang. Oh, di edit barang ya masalahnya. Oke, kita kembali saja. Kita coba kembali ke script JS nya barang. Oke, edit barang di sini. Oke, coba kita ganti di sini. Kami petik 1 saja ya. Ini petik 1, di akhir juga petik 1. Oke, Ctrl S. Kemudian kita kembali, kita refresh. Oke, kita klik edit. Ups, berhasil ya. Oke, jadi sudah muncul untuk alertnya, berarti sudah berhasil ini ya. Kita hapus saja alertnya, kemudian kita oke. Ya, ini sudah muncul ya. Pepsodent, sabun, harga, stok, dan diskon ya. Oke, saya rasa sudah oke untuk update barangnya. Coba kita cek yang ini. Sudah go, oke, sudah benar. Sabun Lifebuoy juga sudah. Ini coba kita hapus ya di sini. Kita update coba 1. Minuman segar, coba ini 50.000, sorry, ini 6.000, stoknya 20, diskonnya misalnya 10. Jadi kita simpan, data tersimpan. Oke, ya berhasil ini ya. Jadi API yang kita buat ini berhasil dengan fungsi JavaScript seperti ini ya. Nah, untuk URL API-nya berhasil karena dia deteksi ID barang, maka API-nya update ya. Kalau dia tidak deteksi ID barang, maka API-nya create. Jadi kita gunakan logika kondisi lambda di sini ya. Ini if lambda ya. Datanya titik 2, ini namanya lambda dalam JavaScript ya. Oke. Kemudian untuk file editnya sudah, terakhir kita buat untuk delete ya. Untuk delete ini kita klik delete, terhapus ya. Oke, kita buat terakhir API-nya barang di sini, delete.php. Oke, kita copy saja punyanya ini ya. Kita tutup dulu. Kita copy punyanya transaksi ya, seperti ini ya. Ctrl A, Ctrl C, kemudian di sini untuk delete barangnya kita Ctrl V saja. ID-nya kita ganti dengan ID barang. Oke, ini ID barang juga. Oke, ini juga ID barang. Delete from barang, ID barang, barang. Oke, selesai ya. Seperti ini untuk API delete-nya. Kembali ke barang, kita tambahkan di sini untuk editnya kan sudah. Ini untuk edit kita tambahkan lagi fungsi delete. Kita fokus di sini, ini fungsi delete barang ya, delete barang. Jadi dia mengirim ID barang saja ya. Oke. Jadi sama window dot delete barang sama dengan function ID barang, kan dia panggil ID barang. Oke, dapat fungsi ID barang, kita tambahkan kondisi di sini ya. If sama seperti ini ya, punyanya transaksi ini ya, yang kita sudah buat ya. Ini seperti ini ya, samanya seperti ini ya. Ini bisa copy ini juga boleh, Ctrl C saja. Kita kembali ke barang ini, kita paste di sini. Sudah ya. Ini menghapus data barang. Oke, kita ganti API-nya ini barang. Ya kan, semua ganti dengan barang ya. Ya, transaksi ganti dengan ID barang. Oke.
data berhasil gampang menghapus ya. Oke, saya rasa sudah. Ini PHP barang delete ya. Ini masuk di PHP, foldernya PHP ya. Nah, ini folder PHP, kemudian di folder barang, folder delete. Ini API nya, kita akan arahkan ke sini ya. Oke, saya rasa sudah. Ini tambahkan G di sini, delete barang, Ctrl S. Kemudian kita coba jalankan, kita refresh, kita coba hapus untuk Pepsodent atau laptop ini saya hapus. Oke, muncul di sini ya, yakin ingin menghapus data barang. Jadi pesannya dari sini ya, ketika kita ketik tombol delete, tekan tombol delete, nah ini akan on klik ya. Pada saat kita klik tombol delete barang, maka dia akan arahkan ke fungsi delete barang. Dimunculkan pesan yakin ingin menghapus data barang. Jika kita hapus, klik yakin, maka dia akan panggil API-nya delete ya, delete barang ya. Setelah itu, jika berhasil, pesannya berhasil di sini, sukses. Dia akan cek di sini apakah responnya sukses. Jika sukses, maka muncul pesan data berhasil dihapus. Kemudian dia panggil tabelnya. Jika tidak, maka gagal menghapus. Logikanya seperti itu ya. Ctrl S, kita coba hapus. Oke. Coba kita cancel dulu. Oke. Kita refresh, kita coba hapus laptop ini. Delete, yes. Data berhasil dihapus. Coba kita oke. Oke, belum ya? Ya, sudah ya. Oke, sudah terhapus ya. Jadi di sini kita harus panggil load barang, bukan load transaksi ya. Makanya dia tidak muncul tadi. Load barang. Prosedurnya di sini ya. Oh, load data di sini. Load data ya. Prosedur namanya load data. Maka kita panggil di sini juga harus load data. Iya, Ctrl S. Kembali lagi, kita refresh, coba kita hapus satu miserab. Oke, berhasil. Oke, ya, langsung terhapus ya. Saya rasa sudah untuk barangnya. Transaksinya juga sudah. Kita coba tambah transaksi. Misalnya saya mau beli susu dan go, cuma barangnya 2. Saya coba tambah transaksi. Transaksi berhasil. Oke, saya tambah lagi sini. Misalnya saya pilih Pepsodent, saya pilih 1, tambah lagi. Oke, dan seterusnya ya. Jadi ini dia sudah hitung dengan harga diskonnya ya. Silakan diuji coba, silakan diikuti. Saya harap semua bisa dengan teliti untuk menyelesaikan proyek ini ya, sehingga hasilnya dapat Anda nikmati atau Anda syukuri pada saat nanti persiapan ujiannya. Jadi untuk ini silakan ditambahkan tabel, tambahkan juga untuk fieldnya untuk bisa dapat nilai dari ini ya, total barangnya, total transaksinya, total penggunaannya. Silakan dibuat API-nya masing-masing ya. Saya rasa ini sekian dan terima kasih ya.